ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Mas, Ya, Lus. Mai. Maksud aku, ih, kamu tuh nyebelin banget sih, Mas. Kok manggil aku Lucy? Terlaluan tau nggak? Tapi aku nggak bisa. Aku nggak pernah bisa memberikan hak untuk dia. Untuk mengambil alih tugas aku di rumah ini. Rel, tunggu! Kenapa sih kamu selalu sinis kalau sudah menyangkut Miska? Kalau kamu membantu aku, mendingan sekarang kamu ke ruangan sana. Kamu diam di sana karena itu udah bantuan besar buat aku. Ngerti kamu? Dan sekali lagi ya, jangan pernah masuk ruangan aku tanpa izin. Farel berani ngusir kamu? Iya, Tante. Aku mesti gimana dong? Miska, sayang, kamu denger ya. Kamu jangan nyerah. Karena setiap usaha pasti ada kerikilnya. Jadi, kamu jangan nyerah ya. Miska, kamu harus bisa mengatasi hal sekecil itu. Lagian kan kamu kenal Farel bukan sehari dua hari. Ya kan? Iya, Tante. Aku ngerti. Makasih ya, Tante. Iya, iya. Lia, kayaknya kita itu harus berbuat sesuatu ya untuk memperjuangkan kembalinya Vinsa ke tangan kita. Lihat itu Kayla, kasihan banget. Kayaknya dia itu kangen banget sama anaknya sendiri. Si Aldo itu memang kelewatan. Iya, Mam. Pokoknya kita harus berusaha mengembalikan Vinza ke pangkuannya Kayla ya, Mam ya. Kalau gitu sekarang Lia mau telepon lawyer dulu ya. Mi, ngapain sih? Pakai pengacara segala. Aku yakin kok kalau Farel tahu, pasti dia nggak akan setuju. Dengar ya, Fit. Ini sama sekali bukan urusan Farel, apalagi kamu. Ini semua buat kebahagiaan Kayla, anak saya, dan keluarga di rumah ini. Jadi, kalau kamu atau Farel tidak setuju, ya terserah aja. Yang penting sekarang kamu urusin aja kamu dan Farel. Tapi masa sih kita harus berurusan lagi sama pengadilan? Fit, sampai kapanpun juga, kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana perjuangan seorang ibu buat anaknya. Ini udah cara yang paling tepat tahu. Kita tuh nggak akan terpengaruh ya oleh tindakan kamu sama Farel. Lagian urusan kamu tuh apa sih? Kamu tuh nggak usah ikut campur, Fit. Saya juga pakai lawyer, yang bayar juga kita. Tidak merepotkan keuangannya kamu. Lagian semua ini juga nggak ada hubungannya kok sama kamu. Kamu itu kan bukan siapa-siapa lagi. Heh, mau kemana kamu? Nggak sopan ya. Keluar rumah main nyelonong nggak pamit. Keluarga ini punya aturan tahu. Tadi katanya aku bukan siapa-siapa. Ya ngapain aku pakai izin sama Oma Mami? Bilang aja mau kemana, nggak usah berbelit-belit. Aku mau ke Retro. Aku udah bawain makan siang buat Farel.
Tumben banget kamu kayak gitu. Ya iyalah, Mi. Karena banyak hal yang terjadi belakangan ini yang sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi apa salahnya dengan apa yang aku lakukan sekarang? Aku mau suapin suami aku tercinta dengan penuh kasih sayang. Dan aku yakin dia akan melakukan hal sama seperti aku lakukan sama dia. Jadinya ruangannya dia itu penuh cinta istrinya tersayang. Mami juga bisa kok. Kalau Mami mau nyuapin Papi, pasti Papi akan senang banget dan makin cinta sama Mami. Ya Allah, Mam. Keterlaluan banget sih dia, Mam. Nggak bisa dibiarin nih, Mam. Lia mau telepon Papi ya, Mam? Ya, Mi. Pi, sekarang ini Papi ajak Miska sama Farel makan siang ya, Pi ya. Buruan ya, Pi. Mang, kenapa, Mi? Ya Allah, Pi. Mami tuh kesel banget sama Fitri. Dia tuh tau nggak, ngelawan terus, membangkang aja, Pi. Pokoknya nggak mau deh, Pi. Mami tidak mau dia menang, Pi. Dia tuh sekarang mau ke retro, mau nemuin Farel. Kalau dia menang, Pi, dia tuh makin nggak menghargain kita. Ya, Mi. Papi ngerti, Mi. Papi akan ajak Farel sama Miska makan di luar. Ya, Mi? Iya, Pi. Rel, kita makan siang di luar yuk. Ada yang Papi mau bicarain soal proyeknya Pak Jaki. Harus sekarang ya, Pi? Tapi aku udah terlanjur janji mau makan siang sama Fitri, Pi. Dia lagi perjalanan ke sini lagi. Sebentar aja deh. Kita makan dekat-dekat sini. Lagi pula kita memang harus omongin sekarang, Rel. Karena kamu meeting sama Pak Jaki jam 1, kan? Miss, yuk kita makan siang sama-sama. Pi, ngapain sih Pi yang ngajak dia, Pi? Farel. Kalau emang aku ganggu, aku nggak usah ikut deh, Om. Aku bisa makan di sini kok, di kantin kantor. Nggak, kok, Miss, nggak ganggu. Lagi pula kamu memang harus ikut, karena kita mau bicarakan soal pekerjaan kamu nantinya. Jadi ajakan ini jebakan, Pi. Kalau tahu gitu aku tolak, Pi. Kita makan di restoran di gedung sebelah aja. Ya. Sayang, aku ke restoran Plum sebelah retro sama Papi dan sekretaris baru itu. Tenang sayang, di mana suamiku berada, aku ikut kok. Pi, Fitri pulang ya. Farel anak saya itu bukan anak kecil yang harus disuapin. Jadi lain kali kamu nggak usah repot-repot datang ke kantor. Atas nama cinta. Miss, menu saya kamu yang pilih ya. Saya mau ke kamar kecil sebentar. Halo sayang. Ngapain sih Fitri kesini? Kamu ngapain di sini, Rel? Awas ya, kalau kamu sampai selingkuh sama sekretarismu itu. Yaudah yuk kita makan di kantor kamu. Aku udah siapin makan nih. Ayo. Aku lebih suka masakan kamu daripada masakan restoran ini. Sial. Belum apa-apa udah kabur duluan. Fitri tuh emang rese ya. Farel mana? Farel tadi balik ke kantor duluan, Om. Fitri nganterin makanan buat dia. Gimana sih tuh anak? Ya udah kita makan berdua aja, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa, Om.
Tumben, kamu boleh ada orang yang makan di ruangan kerja. Dulu kan kamu anti banget kalau ada makanan di ruangan kerja. Iya ya, Fit. Tapi kalau sekarang sih bodo amat. Aku malah senang kalau kamu tiap siang itu bawain aku makan siang. Senang banget aku, Fit. Lucu ya, kita tuh sekarang kayak petani. Istrinya datang ke sawah sambil bawa rantang, terus makan di berduaan di saung. Kamu tuh kalau makan yang rapi dong, jangan kayak anak kecil. Makanya suapin dong. Ha? Apaan sih? Katanya ada meeting sama klien jam 1. Suapin. Wih, mesra banget sih. Man, sahabat papa itu sama istrinya. Wah, senang banget sama kamu, Man. Malah mereka mau jodohin kamu sama anaknya. Ogah, enak aja. Emangnya zaman Siti Nurbaya pakai dijodoh-jodohin segala? Ya kan teacher emang udah kayak Datuk Maringgi. Wah, udah mulai songong nih anak sama teacher ya. Kalau gue kayak Datuk Maringgi, lo kayak tongkatnya Datuk Maringgi. Huh! Cie, yang mau dijodohin nih. Jangan so nolak dong, Pak. Umbung ada yang mau nih. Ini lagi anak piyik ikut-ikutan. Paul, emang kamu mau punya ibu yang kamu gak kenal sebelumnya? Lagian, Papa sok kecakepan sih. Sok nolak. Lah, kalau papa nggak cakep, kamu jelek dong. Norman, dengar dulu dong. Man, anak sahabat papa itu cantik banget. Terus pasti soleh. Karena papanya itu, papa udah kenal dari muda, Man. Anaknya itu kaya, Man, tajir. Punya perusahaan sendiri. Oh enggak, aku kapok pak nyari yang kaya. Aku pinginnya nyari perempuan yang sederhana. Kayak wanita yang aku tolongin kemarin. Cantik, intelek, baik. Pokoknya gue banget deh. Asal papa tahu ya, perempuan itu seorang wanita karir, Pak. Dia itu mandiri, tapi masih membutuhkan perlindungan dan pertolongan seorang laki-laki. Andai aja laki-laki itu aku ya. Ya ampun, Man. Kamu itu kalau menghayal jangan yang enggak-enggak. Kamu nggak tahu siapa orangnya. Di mana dia sekarang juga kamu nggak tahu kan? Nah itulah bodohnya aku, Ma. Aku nggak sempat kenalan lagi sama dia. Nah, sekarang yang pasti-pasti aja, Man. Gimana? Anak sahabat papa itu. Papa lamar nih, Man. Malas lah. Ntar suka dilebih-lebihin lagi nggak sesuai kenyataannya. Ya udah Pak, kalau teacher nggak mau, buat saya aja Pak. Saya lama pengen punya pacar. Bemo, selamitan lo ya. Ayang Rara lo mau kemanain, hah? Udah nggak jelas teacher, kabur entah kemana. Minder kali bersanding sama saya. Apa? Minder bersanding sama lo? Ngaca dong ngaca. Yang ada juga dia sadar dari hilafnya. Begitu dia ngeliat lo, dia kabur. Muka lo lebih serem daripada setan. Sok pedean lo. Nama anak teman papa itu adalah Norman. Dia orangnya santun, baik, dan rajin sekali. Iya, Sa. Memang dia udah anak satu, tapi orangnya bertanggung jawab kok. Dari mana Mama tahu, Ma? Iya sih. Setidaknya kan Mama bisa lihat anaknya itu sehat dan pintar. Berarti meskipun sekian lama dia udah ditinggal istrinya, dia bisa mendidik dan membesarkan anaknya sendirian. Iya, begitu papa dan mama melihatnya, papa dan mama langsung tertarik. Duh, Pa, Ma, maaf tapi aku nggak bisa. Pokoknya aku mau menikah sama laki-laki yang benar-benar baik dan tulus, tanpa pamrih. Seperti laki-laki yang aku temuin di jalan. Ketemu di jalan? Siapa? Namanya siapa? Nah itu dia, aku nyesel Ma, nggak sempat nanya namanya siapa. Tapi yang pasti laki-laki itu buat aku bener-bener laki-laki pemberani. Wah, kalau gitu susah dong, Sal. Kamu sendiri nggak jelas siapa cowok itu. Apalagi kami yang nggak pernah ketemu dia. Gimana mau nyari dia?
Fitri, Pi, Fitri pulang ya. Farel anak saya itu bukan anak kecil yang harus disuapin. Jadi lain kali kamu nggak usah repot-repot datang ke kantor. Maaf, Pi. Saya tahu kok apa aja yang suami saya inginkan. Dan saya akan melakukan ini sampai kapanpun. Nggak ada orang yang bisa melarang saya kecuali suami saya. Permisi. Benar kata Mami. Ternyata dia sudah berani melawan kalau ditekan. Beda sekali sama Fitri yang dulu. Kenapa sekarang dia bisa jadi kayak gitu? Ini pasti Farel yang ngajarin. Fitri jadi ketulan sifat tegasnya Farel. Farel? Aldo? Kok lo di sini ya? Gue lagi nawarin kerjasama sama Pak Zaki. Gue baru aja selesai presentasi. Presentasi? Lo sekarang kerja di mana? Gue sama Moza bikin perusahaan sendiri, Rel. Tapi advertising juga, namanya Almost Advertising. Ya, mau gimana lagi, Rel? Gue sama Moza kan bidangnya di situ. Lo tuh berdua emang hebat lo ya, El. Lo berdua tuh udah selangkah lebih maju daripada gua. Maksud lu, Rel? Ya selama ini kan gue cuma nebeng sama perusahaan bokap. Lo berdua udah bikin perusahaan sendiri. Lu nggak usah berlebihan. Perusahaan kecil. Baru dirintis. Nggak sepadan lah kalau dibandingin sama Retro. Kecil atau besar itu masalah proses aja. Tapi gue yakin lo berdua bakal sukses, Al. Lo berdua pekerja keras, berani ambil resiko. Sukses ya, Al. Makasih, Rel. Tapi sebenarnya gue jadi nggak enak, Rel. Sekarang kita jadi kompetitor. Aldo, hidup ini penuh kompetisi, Al. Gak enak kalau nggak ada rival, mana seru. Tapi ya, lo tetap gue anggap sebagai sahabat, saudara gue. Jadi gue akan melihat persaingan bisnis ini secara fair, Al. Al, gue ke atas dulu ya. Gak enak ditungguin sama Pak Zaki, ya. Good luck, Al. Kami mau hak asuh anak jatuh di tangan Kayla anak kami. Ibu Kayla, tolong ini ditandatangani dulu. Sebenarnya Kayla nggak suka dengan cara seperti ini nih. Udahlah sayang, kamu nurut aja ya sama Mami ya, nak ya. Pak, pokoknya intinya begini. Kami mau hak asuh anak jatuh di tangan Kayla anak kami. Karena kan anak yang bernama Vinza itu juga di bawah umur. Seharusnya dong ikut ibunya. Ibu Kayla, tolong ini ditandatangani dulu. Miska, pulang bareng aku yuk. Emangnya boleh, Rel, aku pulang bareng sama kamu? Ya udah cepetan daripada aku berubah pikiran nih. Ini kesempatan emas. Untung dia mau nawarin aku pulang bareng. Makanya kamu tuh kalau nunggu taksi agak sanaan dikit. Banyak taksi kosong di sana. Kalau di depan kantor tuh jarang dapet. Lagian kamu tuh udah tahu hamil masih aja mau kerja. Kalau mau kerja itu sebelum hamil. Maafin aku ya, kalau misalnya keberadaan aku di sini buat kamu kesel. Ini semua kan bukan ide aku, Rel. Jadi tolong kamu jangan marah sama aku. Lagian juga aku mengambil sisi positifnya kok. Kalau di rumah terus kan aku bisa bosan. Dan di rumah juga lagi konsen ngurusin Vinza sama Kayla. Ya udahlah bagus kalau kamu punya kesibukan. Ayo. Vinza! Al! Aduh, gak dibawa Al! Vinza! Vinza!
Kenapa kamu sayang? Oma tuh dengar jeritan kamu manggil-manggil Vinsa. Kenapa kamu kangen ya sama Vinsa ya? Mimpi Vinsa? Kami semua tahu kesedihan kamu, Kay. Kamu tentu tersiksa banget ya karena kangen sama anak. Tenang aja, Kay. Kami tadi siang sudah menghubungi pengacara yang top. Tinggal tunggu waktu aja. Satu waktu ya, tentu ya, Vinsa itu akan kembali ke tangan kita untuk selamanya. Tapi sejujurnya aku kurang sreg Oma dengan cara itu. Kamu mau ambil cara Fitri yang nggak jelas juntrungannya. Kamu mau gagal terus-terusan untuk mendapatkan hak asuh anak. Kamu tidak mau kan kesepian seumur hidup, sedangkan Aldo sama Mosa menikmati kebahagiaan hidup dengan Vinsa. Mereka sama sekali tidak memikirkan perasaan kamu. Terus ngapain kamu memikirkan perasaan mereka? Iya, terserah aja deh, Oma. Gimana baiknya dari keputusan keluarga ini? Ya udah, sekarang kamu tidur lagi ya. Nggak usah pikirkan apa-apa ya, karena semuanya persoalan sudah diserahkan sama pengacara itu. Oke? Ya, Oma juga mau tidur ya. Miss, sebetulnya kan selama ini saya sudah kasih kesempatan sama kamu. Ya maksudnya untuk lebih dekat sama Farel. Tapi langkah selanjutnya ya biar kamu yang atur strateginya bagaimana. Jadi kamu itu jangan sia-siakan kesempatan ini, Miss. Soalnya kalau kesempatan ini sudah lewat, masa depan kamu juga akan hilang. Bisa-bisa yang terjadi malah anak yang akan kamu lahirkan itu ya jadi anak haram selamanya. Kamu nggak mau kan itu terjadi? Jadi mulai sekarang, kita terang-terangan bersaing dengan Retro. Tapi, kira-kira kita mampu nggak ya, Al? Kamu tenang aja, Mos. Lagian, kita fair-fairan aja kok. Waktu kemarin aku ketemu Farel, dia malah ngucapin selamat buat kita. Dia doain kita supaya usaha kita makin maju dan makin besar kayak Retro. Amin. Tapi, aku sih berharap nggak ada permusuhan di bidang bisnis. Bahkan dalam kehidupan pribadi pun seperti itu. Aku nggak mau, Al, kita ada permasalahan sama keluarganya Om Utama. Amin. Pagi, Pak. Bisa bertemu dengan Bapak Aldo? Iya, Pak. Saya sendiri. Kenapa, Pak? Ini ada surat buat Bapak. Makasih, Pak. Sama-sama. Al, kop suratnya kok dari pengadilan sih? Panggilan pengadilan untuk aku, Mos. Gimana pun orang berubah, ternyata sifat dasarnya sama aja. Kayla kasih surat panggilan pengadilan untuk aku. Untuk hak asuhnya Vinsa, Mos. Ini benar-benar keterlaluan, Mos. Al, kamu yakin ini inisiatifnya Kayla? Mos, ini jelas-jelas tanda tangannya Kayla. Ternyata mereka mau menguji kesabaran aku. Lihat aja. Sekarang mereka harus tahu siapa Aldo sekarang. Al, Ma, Pa. Aku harus telepon Fitri. Halo, Fitri. Fit, Aldo lagi ke rumah kamu dan dia marah besar, Fit. Kamu tolong bilang Farel ya, aku bener-bener khawatir. Aldo marah besar dan mau datang ke sini. Aldo marah besar kenapa, Mos? Tadi
Tadi Aldo terima surat panggilan dari pengadilan soal perebutan hak asuh Finza, Rel. Sopan! Atas nama cinta. Sebenarnya Kayla takut, Mi. Surat itu sekarang pasti sudah diterima sama Aldo. Kay, kamu sebaiknya tenang aja deh. Lagian ya, Kay, sekali-sekali mantan suami kamu itu memang harus dikerasin. Oke, kamu ngapain bikin kesepakatan sama Aldo? Kalau akhirnya kamu kirim dia surat panggilan pengadilan. Dengar ya, Rel. Ini semua tidak ada urusan sama kamu juga istri kamu. Jadi sekarang juga mendingan kamu dan istri kamu ke kamar. Urusin aja diri kalian sendiri. Kenapa sih, Mi? Kenapa Mami masih aja ingin ikut campur urusan rumah tangga anak Mami? Ini makin mempersulit keadaan, Mi. Farel, kamu jangan bentak-bentak Mami ya. Dia ibu kamu tahu. Bisa sopan sedikit nggak kamu? Pi, tolong Pi. Jangan bikin keadaan tambah buruk, Pi. Kayla, keluar, Kay! Kay, kamu masuk kamar. Biar Papi hadapi orang yang tidak tahu sopan santun ini. Sopan! Kenapa? Hah? Kenapa berhenti? Mau mukul saya? Ayo pukul! Biar sahabatmu ini lihat bagaimana hebatnya persahabatan kalian. Pak, orang tua saya mengajarkan saya. Betapapun orang tua kasar sama saya nggak boleh membalas dengan pukulan, Pak. Tapi hari ini, dengan Bapak mengirimkan surat panggilan pengadilan ke saya makin gak respect sama Bapak. Kayla udah janji sama saya, Pak. Dia nggak akan bawa kasus ini ke pengadilan. Tapi kenapa? Kalian semua ingin memisahkan aku dengan Finza. Aldo, kamu dengar baik-baik ya. Mendingan sekarang kamu pulang. Karena kalau kamu mau protes, silakan besok di pengadilan. Ibu yang dengar saya. Tolong catat baik-baik ya, Bu ya. Siapkan diri kalian baik-baik. Karena apapun yang kalian lakukan, aku nggak akan menyerahkan Finza. Kalian paham kan? Sampai saat ini, aku masih memandang hubungan aku antara Farel dan Fitri. Tapi sekarang, aku udah melupakan semua itu. Aku nggak akan melepaskan Finza ke siapapun. Al, lo tenang dulu, Al. Tenang dulu, Al. Apa lu diem aja kalau hak lu diambil? Hah? Enggak kan? Aku nggak akan melepaskan Finza. Apapun yang kalian lakukan, aku nggak akan melepaskan Finza. Kayla, kamu udah mengecewakan aku. Kamu udah melanggar janji kamu, Kay. Al, udah. Sabar. Rel, ini semua di luar dugaan kita. Ini sangat mengecewakan, Rel. Kamu tahu, Rel, tadinya kita semua udah percaya sama kalian. Tapi ini balasan kalian. Kenapa Bapak tega melakukan ini kepada kami, Pak Utama? Sekarang saya tahu kenapa anak-anak Bapak mengecewakan Bapak. Karena Bapak selalu berusaha mendominasi kehidupan mereka.
kita bertemu di pengadilan aja besok. Aldo, Roman, Monsa, kita pulang. Ya. Aduh, gimana, Dok? Bagaimana mungkin, Do? Orang sedewasa kamu bisa bertindak kayak anak kecil, pakai berantem lagi di rumah mantan mertua. Duh. Aku nggak mau kehilangan anak aku, Pak. Aku nggak mau kehilangan Vinsa. Vinsa mana? Vinsa mana, Ma? Vinsa? Astagfirullahaladzim. Vinsa, kamu jangan tinggalin Papa ya, Nak ya. Kamu sayang kan sama Papa? Al, kamu jangan histeris kayak gitu dong. Lebih baik sekarang kita cari lawyer terbaik untuk melawan mereka. Kalau menurut kamu ini salah, tolong urungkan niat kamu untuk menyeret Aldo ke pengadilan. Tolong, Ye. Aku udah gak mau ikut campur. Karena kayaknya semuanya udah gak suka kalau aku sama Fitri ikut campur masalah keluarga ini. Mi, tolong batalkan niat itu ya. Jangan bawa kasus ini ke pengadilan. Kay, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu itu jangan membuang kesempatan yang sudah kamu genggam di tangan kamu. Sebagai seorang ibu, Kay, kamulah yang berhak atas Vinza. Jadi kamulah yang berhak atas hak asuh anak. Jadi Mami yang memaksa Kayla untuk tanda tangan di pengajuan gugatan itu. Mami Papi dibutakan sama keegoisan Papi Mami sendiri. Ini sama aja Mami sama Papi menghancurkan masa depan anak Papi sendiri. Mi, harusnya orang tua itu menentukan masa depan anak-anaknya, bukan menghancurkan masa depan anak-anaknya. Ini sama aja kita kayak yatim piatu. Nggak ada yang bisa jadi contoh yang baik. Jaga mulut kamu ya, Rel. Jadi kamu mengira orang tua kamu ini jahat, iya? Asal kamu tahu ya, Rel. Kenapa kita ini semua kesal dengan sahabat yang sudah kamu cintain itu? Kamu ingat kan apa yang sudah dia lakukan di pengadilan waktu dia mau menceraikan Kayla, adik kamu? Mami, Rel, kamu ingat Mami kan? Mami memohon sama dia, Mami teriak sampai suara Mami ini habis. Mami minta tolong sama dia agar dia tidak menceraikan Kayla, adik kamu. Tapi apa? Apa yang sudah dia lakukan, Rel? Dia sama sekali mengabaikan permintaan Mami. Dan dia tetap menceraikan Kayla, adik kamu. Tapi waktu itu Aldo udah kasih tenggang waktu buat Kayla. Tapi Kayla nggak datang-datang. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa kasih jawaban? Kalau Kayla akan datang lagi ke sini. Nggak ada yang tahu kan? Mi, Aldo butuh ibu buat Vinza dan Moza mengambilnya. Apa itu salah, Mi? Ini semua udah digariskan sama yang di atas. Masa kita mau melawan takdir, Mi? Udahlah, Mi. Jangan bikin masalah ini tambah rumit. Tolong ya, Mi. Oke. Aku kira dengan penampilan kamu yang udah berubah kayak gini, sifat kamu juga akan berubah. Oke. Kalau menurut kamu ini salah, tolong urungkan niat kamu untuk menyeret Aldo ke pengadilan. Tolong, Ye. Aku udah gak mau ikut campur. Karena kayaknya semuanya udah gak suka kalau aku sama Fitri ikut campur masalah keluarga ini.
Pa, aku tahu sekarang ini kita dalam keadaan panik. Tapi ini bukan saatnya kita untuk menyalahkan keluarga Om Utama. Ini adalah ujian pertama dalam pernikahan aku sama Aldo. Tapi kalau kita bisa bersabar, insya Allah kita bisa ngadepin semua masalahnya dengan baik. Jadi Mama sama Papa nggak usah emosi ya. Kenapa ya, Mus? Cobaan ini datang di saat kebahagiaan yang kita miliki udah sangat sempurna. Ya jalanin aja, Al. Nggak ada orang yang nggak punya masalah dalam hidupnya. Semua orang pasti punya masalah. Ya mungkin ini jatah kita, Al. Ya udahlah, Al. Jalanin aja, nikmatin aja ya. Cie. Tuh, Bemo. Kalau yang namanya pengantin baru, dapat masalah juga dihadapin dengan kayak pacaran. Jadi pengen kawin. Beneran, Man? Kamu pengen kawin? Terus gimana tawaran Pak Suwanda? Kenapa ditolak? Man, anaknya itu benar-benar cantik loh, Man. Cantik. Emang Papa pernah lihat? Pernah. Terakhir Papa ketemu anaknya tuh waktu anaknya berumur 10 tahun. Hah? Sekarang anaknya sudah berumur 30 tahun. Gila, buset. Pak, udah beda 20 tahun, ada-ada aja. Semua orang juga berubah. Ntar kalau misalnya anak tambah kisut gimana? Hah? Terus perutnya gendut kayak gentong, gimana? Lambok ya dilihat dulu toh, teacher. Tal nyesel. Ini lagi. Ikut-ikutan aja nyesel-nyesel. Yang ada juga gua tuh nyesel ngeliat muka lu tiap hari. Terus kita sekarang mesti gimana? Apa yang mesti kita lakuin, Real? Nggak tahu, Fit. Aku bingung. Aku jadi ragu untuk ketemu sama Aldo sama Moza. Mudah-mudahan semua pihak bisa jadi tenang. Dan Kayla bisa mencabut gugatannya. Itu yang paling penting. Karena dia yang bersangkutan. Tapi kalau pengadilan masih terus berjalan, kita datang atau enggak? Itu mah terserah sama Wonder Woman aja. Batman mah ikut aja. Kamu tuh apaan sih? Aku tuh lagi serius. Terus kita mihak siapa kalau udah kayak gini? Ya mihak Aldo dong, Bu Farel. Gimana sih? Pipi mulu. Yang tengah dong. Rel, aku pengen Miska pindah lagi ke guest house kayak dulu. Kemarin kamu udah nawarin dia pulang bareng ke sini. Apa hari ini kamu akan ngajak dia buat pergi bareng ke kantor? Enggak lah, Fit. Biar aja dia naik taksi. Kayaknya kemarin dia happy banget pas pulang sama kamu. Kira-kira trik apa lagi ya yang dipakai sama dia buat kita berdua? Udah, kamu tenang aja. Nggak bakalan berhasil. Kamu kenapa nangis, sayang? Rel, aku tuh bener-bener bodoh. Aku nyesel dengan apa yang aku lakukan sama Miska dulu. Enggak kenapa, sayang. Seandainya waktu bisa diulang lagi, aku akan mikir panjang dulu sebelum aku melakukan hal ini. Miska tadinya ngemis di jalanan. Sampai dia hamil. Pindah ke guest house. Tapi aku malah ngotot agar Miska tinggal sama kita di rumah ini. Aku benar-benar bodoh. Bodoh sama naif itu bedanya tipis banget. Sebenarnya aku ngeliat kamu tuh terlalu baik aja sama orang. Sehingga kamu gak sadar orang yang kamu tolong itu menusuk kamu dari belakang.
Padahal waktu kamu mau bawa Miska ke sini, kami sekeluarga udah menolaknya kan? Karena semua udah pada tahu masalahnya akan tambah rumit. Terus sekarang aku mesti gimana? Ya udahlah, apa yang udah terjadi nggak usah disesali. Malah aku ngelihat kamu ini makin bagus, Fit. Makin tegas. Kadang-kadang aku ngeliat kamu marah sama Miska. Aku ngerasa dicintai sama kamu, Fit. Aku mau minta satu hal sama kamu. Apalagi, jangan yang aneh-aneh ya. Rel, aku pengen Miska pindah lagi ke guest house kayak dulu. Rel, aku tahu. Mungkin semua orang akan ngetawain aku. Karena dulu aku ngotot minta Miska pindah dari guest house ke rumah ini. Dan sekarang aku ngotot supaya Miska bisa balik lagi ke guest house. Enggak, Fit. Aku nggak ngetawain ide kamu kok. Karena aku tahu itu ide yang baik. Aku tahu alasan kamu kenapa bawa Miska ke sini. Aku juga nerima alasan kamu kenapa kamu akan bawa Miska balik lagi ke sana. Semua tindakan itu ada alasannya kan, Fit? Dan itu masuk akal. Tapi gimana caranya, Rel? Sekarang semua orang di rumah ini udah simpati sama Miska. Kecuali kita berdua. Sayangnya hari ini adalah hari terakhir kamu. Kamu itu mesti mati di tangan aku. Dan besok seorang Fitri Rahayu akan terkenal. Udah deh, lebih baik kamu pulang sekarang daripada saya berlaku kasar sama kamu. Fitri, dengan kehamilan aku ini, aku yakin suami kamu pasti akan tunduk sama aku.